Bisakah kemudian seperti sosok Marcelino yang punya skill bagus, Witan, itu bermain di Como atau kemudian dikontrak lah, katakanlah seperti itu. Jadi ada regulasi teman-teman, khusus di Liga kelas 1 di Eropa itu tidak serta-merta kemudian bisa mengambil pemain gitu, meskipun pemiliknya orang Indonesia, tapi tidak serta-merta bisa mengontrak pemain Indonesia. Nah, ada syaratnya. Syarat yang pertama salah satunya adalah orang Indonesia itu harus pernah bermain di Liga nomor 1 di Eropa, katakanlah di Liga Belgia. Liga Belgia tapi bukan di Liga 2, tapi di Liga 1 selama 4 tahun begitu. Mas, saya sejak subuh tadi udah ngeliat timeline banyak banget di Indonesia seliuran, karena mereka juga paham bahwa ini punya grup usaha Indonesia yang besar. Jadi perbincangan menarik lah di Indonesia. Beberapa media juga sudah memuatnya. Jadi menurut saya ada pertanyaan nih, Mas. Pertama, apakah misalnya keberadaan Como di Serie A ini akan memberi dampak bagi upaya katakanlah adanya pemain Indonesia, atau memberikan dampak bagi Indonesia, karena mengingat Jarum juga berasal dari Indonesia begitu. Nah, pertanyaan ini menjadi umum nih, Mas, di Indonesia pada saat ini. Indonesia enggak, silakan, Mas. Tapi ini faktanya, dan kita tidak bisa menyalahkan 100% para pemain kita gitu. Saya pun merasakan hal yang sama. Saya kurang mendapatkan knowledge atau edukasi tentang bagaimana menjadi seorang pemain profesional sejati. Dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh stakeholder sepak bola Indonesia, bahwa mendapatkan sesuatu hasil yang maksimal itu prosesnya ini harus benar gitu kan. Diawali dari mindset para pemain itu sendiri. Yang para pemain di sini ini benar-benar fokus dengan baik maupun secara untuk PB Bhinneka. Hati-hati di jalan, Pak. Teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu passion dia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sahabat-sahabatku netizen, warganet dan pecinta timnas Indonesia. Semoga hari ini kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala juga begitu. Masih terkait dengan timnas Indonesia, teman-teman. Saya sedikit ingin memberikan informasi terkait dengan berhasilnya Como masuk ke Serie A Italia, teman-teman. Dan kenapa mengangkat berita ini? Karena Como sendiri adalah dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia, teman-teman. Dua bersaudara, namanya Hartono. Mungkin teman-teman sebagian ada yang tidak familiar dengan Hartono itu siapa. Hartono adalah seorang pengusaha pemilik jarum yang dimana seringkali memberikan support terhadap olahraga yang ada di Indonesia. Lalu kemudian mungkin Anda adalah salah satu dari nasabah dari Bank BCA begitu. Nah, Hartono ini adalah owner atau pemilik Bank BCA. Tapi kita akan membahas bagaimana Hartono ini memiliki Como begitu, sebuah klub sepak bola yang ada di Italia. Dan kenapa? Karena ini ada korelasinya nanti dengan beberapa pemain timnas Indonesia yang sekarang ini juga sedang mengalami tren terbaiknya. Kenapa kemudian saya ingin membahas soal ini, teman-teman? Karena masih terkait dengan keberadaan timnas Indonesia yang kemarin sedang dalam tren positifnya, karena sudah berhasil mencapai peringkat keempat di Piala Asia kelompok umur kemarin. Dan terkait dengan itu ada beberapa rumor yang berkembang begitu, bahwasanya mungkinkah kemudian pemain-pemain timnas yang berprestasi ini bermain di Liga Serie A Italia, teman-teman, atau direkrut oleh Como. Sebab kita kan sudah, apalah artinya kemudian orang Indonesia memiliki klub, tapi kalau kemudian pemain-pemain orang Indonesia sendiri tidak bisa bermain di sana. Nah, saya akan sedikit memberikan penjelasan
apakah kemudian pemain timnas yang bermain bagus itu seperti halnya Marcelino, Witan layak bermain di Como. Tetapi saya sendiri mohon maaf, barangkali teman-teman yang di luar sana atau penonton saya sudah banyak yang mengetahui hal ini. Nah, saya coba akan membahas dari angle yang berbeda. Mungkin regulasinya dan lain sebagainya, bagaimana kemungkinan pemain timnas itu bisa bermain di sana atau tidak. Apa saja aturan-aturan yang diterapkan oleh liga di atau federasi di berbagai Eropa begitu teman. Baik. Nah, sebelum ke sana saya sedikit ingin menggambarkan sedikit bahwasanya Como ini dibeli 4 atau 5 tahun yang lalu oleh pengusaha asal Indonesia teman-teman. Dan di sana kemudian dicoba untuk diperbaiki, di mana Como itu sudah dinyatakan bangkrut begitu teman-teman, lalu kemudian dibeli oleh pengusaha asal Indonesia begitu. Nah, sama seperti mungkin kalau Anda mendengar bagaimana Erick Thohir dulu memiliki Inter Milan, lalu kemudian Inter Milan disehatkan, setelah Inter Milan berada di tren yang benar, kemudian dijual kembali oleh Erick Thohir gitu kan. Makanya Erick Thohir itu dikenal sebagai presiden Inter Milan, atau bertemu dengan beberapa pemain-pemain yang ada di Eropa, dia masih dianggap sebagai presiden Inter Milan begitu teman-teman. Nah, oleh karena itu bukan sesuatu yang luar biasa ketika kemarin presiden FIFA itu duduk bersebelahan dengan Erick Thohir. Nah, itulah kita mesti harus berbangga karena kita memiliki ketua federasi itu selevel Erick Thohir begitu teman-teman. Baik. Nah, saya bandingkan lagi bagaimana kemudian sosok Sandiaga Uno misalnya membeli perusahaan, lalu kemudian perusahaan itu disehatkan, lalu kemudian dijual kembali. Nah, hal seperti itu juga yang dilakukan oleh Hartono bersaudara ini, karena memang beliau ini konsen dengan sepak bola, olahraga. Mungkin dulu juga dia berlatar belakang atlet teman-teman ya. Sebab kita tidak terlalu banyak tahu bagaimana profil Hartono ini seperti apa, karena jarang sekali ada muncul di media ya. Kita coba browsing. Nah, teman-teman yang tahu tentang keberadaan dia, mungkin ada podcast, mungkin ada pernah diwawancara oleh media, tolong tulis di komentar supaya saya juga sedikit ingin tahu bagaimana profil orang ini. Nah, Como kemudian diberikan suntikan dana yang sangat luar biasa, sehingga kemudian Como berubah menjadi klub yang mampu bersaing di level seri B, karena kan saat itu kembali ke seri B, bahkan sempat ke seri C. Jadi selama 5 tahun seri C, seri B, kemudian saat ini kembali ke seri A. Dan Como itu sebetulnya adalah tempat yang baik untuk berkarir teman-teman. Seperti contoh halnya ada pelatih kita Kurniawan Dwi Yulianto, mungkin teman-teman juga tidak terlalu asing dengan nama beliau, hanya saja beliau di situ di ibarat kata asisten pelatih. Jadi asisten pelatih, asisten pelatih, nah asistenannya lagi di bawah. Nah, itulah sosok Kurniawan. Jadi Kurniawan ini tidak masuk di dalam line up Como teman-teman. Jadi istilah kata Kurniawan belajar di sana itu, tapi juga di samping sebagai asisten pelatih 2, tapi juga melatih Como junior di situ gitu loh teman-teman. Jadi itulah kemudian Kurniawan diberi kesempatan oleh manajemen Como untuk ambil bagian di Como. Nah, kemudian ada juga Thierry Henry. Mungkin Anda juga pernah mengenal nama Thierry Henry. Kalau teman-teman mengikuti Liga Inggris di tahun-tahun 2000-an begitu, tentu tidak asing dengan nama Thierry Henry. Thierry Henry juga adalah investor
yang menanamkan sedikit modalnya di Como, teman-teman. Jadi dia sebagai investor di situ. Tentu saham mayoritas ada di pihak Indonesia. Nah, sekarang masalahnya kemudian siapa atau bisakah kemudian seperti sosok Marcelino yang punya skill bagus, Witan, itu bermain di Como atau kemudian dikontrak lah, katakanlah seperti itu. Jadi ada regulasi, teman-teman, khusus di Liga kelas 1 di Eropa itu tidak serta-merta kemudian bisa mengambil pemain gitu, meskipun pemiliknya orang Indonesia, tapi tidak serta-merta bisa mengontrak pemain Indonesia. Ada syaratnya. Syarat yang pertama salah satunya adalah orang Indonesia itu harus pernah bermain di Liga nomor 1 di Eropa, katakanlah di Liga Belgia. Liga Belgia tapi bukan di Liga 2, tapi di Liga 1. Selama 4 tahun begitu. Misalnya saja. Nah, kalau Witan itu, apakah Witan itu bisa kemudian direkrut oleh Como? Tidak bisa, teman-teman. Nah, Witan kan berada di Liga 2 waktu itu gitu kan. Nah, kalau misalnya bermain di, katakanlah di Rusia misalnya seperti itu, atau di Inggris atau di Belanda, tapi Liga 1-nya selama 4 tahun begitu. Ya, itu bisa kemudian dikontrak oleh Como gitu. Jadi ada regulasinya. Kalau kemudian misalnya Indonesia itu berada di peringkat 70 misalnya, katakanlah. Nah, sekarang Indonesia kan berada di peringkat 137, ya kan? Nah, kalau misalnya Liga Indonesia itu berada di peringkat FIFA itu ada di 70 ke atas, maka otomatis pemain Indonesia itu bisa direkrut meskipun tidak bermain di Liga kelas 1 Eropa. Tapi kalau misalnya Indonesia itu berada di 100 ke bawah atau 70 ke bawah, teman-teman, maka pemainnya itu harus bermain di Eropa dulu selama 4 tahun baru kemudian bisa bermain di Serie A. Nah, seperti itu. Lalu kemudian kita kan banyak nih pemain keturunan, teman-teman, yang bermain di timnas Indonesia. Misalnya Nathan, Tom Haye, kemudian Ratner Ratmangun, kemudian juga ada Justin Hapner, lalu kemudian ada Rafael Strike misalnya seperti itu dan lain sebagainya. Apakah kemudian bisa dia dikontrak oleh Como? Bisa. Nah, jawabannya bisa, teman-teman, karena mereka ini adalah orang yang sudah pernah bermain di Liga kelas 1 di Belanda. Kalau Belanda itu kalau nggak salah peringkat ketiga ya. Nah, jadi dia sudah bisa. Tapi masalahnya apakah kemudian Como itu mau mengontraknya? Kalau tidak bisa membawa warna tersendiri, tidak bisa kemudian membawa perubahan, tentu rugi dong kalau dia mengontrak pemain-pemain muda, katakanlah Nathan, kemudian katakanlah Rafael Strike. Jadi harus penuh dengan pertimbangan yang sangat matang untuk mengontraknya juga. Lebih-lebih kita ini yang di Indonesia yang berada di peringkat 100 begitu. Lebih sulit lagi, kecuali orang-orang kita yang saya katakan tadi harus bermain di Liga kelas 1 di Eropa. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya bermain di Liga 2 di seri B-nya bisa. Itu tanpa syarat, pemain Indonesia pun bisa, asal tidak di Serie A, teman-teman, begitu. Lalu pertanyaannya kemudian, wah, sia-sia dong kita punya orang Indonesia memiliki klub yang ada di Serie A, lalu kemudian tidak bisa menularkan atau membawa orang-orang Indonesia yang berprestasi untuk masuk ke Como. Kita mau kemana, ngapain, pemain apa yang kita butuhkan, bulan Januari kita belanja lagi, tambahan sedikit, dan akhirnya alhamdulillah seperti ini. Jadi mungkin alasan kenapa kita bisa promosi sekarang yang mendadak, performanya pun berubah jauh banget, karena kita mencoba membuat sepak bola menjadi sesuatu hal yang ilmiah, dan di setiap departemen itu kita menempatkan orang-orang yang sangat kompeten, dan kita pastikan kerjanya kolaborasi, nggak ada raja di atas, data yang mengatur semuanya. Baik, Mas saya sejak subuh tadi udah ngeliat timeline banyak banget di Indonesia seliweran.
karena mereka juga paham bahwa ini punya grup usaha Indonesia yang besar. Jadi perbincangan menarik lah di Indonesia. Beberapa media juga sudah memuatnya. Jadi menurut saya ada pertanyaan nih Mas. Pertama, apakah misalnya keberadaan Como di Serie A ini akan memberi dampak bagi upaya katakanlah adanya pemain Indonesia atau memberikan dampak bagi Indonesia, karena mengingat Jarum juga berasal dari Indonesia begitu. Nah, pertanyaan ini menjadi umum nih Mas di Indonesia pada saat ini. Silakan Mas. Kita harus ngelihat ini juga dalam bentuk yang siklikal ya, formatnya gitu kan. Berada di Serie A berarti saingan kita itu, jadi kita kalau dilihat dari sisi data ya, pemain yang level 8 di Serie B menjadi pemain level 4 di Serie A. Umumnya seperti itu. Ada beberapa kayak Patrick Cutrone, jagoan kita gitu kan. Dia di Serie B nomor 9, levelnya 9 lah kasarnya gitu, dari 10. Begitu masuk Serie A, dia cuma 6. Kita tidak punya pemain yang kalau kita masuk ke Serie A menjadi bintang tuh kita nggak punya. Sehingga yang harus kita lakukan sekarang, gimana caranya kita bisa membuat tim yang solid, mungkin di level 6-an, 7-an, tapi jangan sampai kita timnya terlalu lemah lah kasarnya gitu. Kita juga ngelihat datanya, statistik mengatakan 50% dari tim yang naik promosi ke Serie A itu akan langsung degradasi lagi. Ya memang itu regulasinya seperti itu. Nah kita harus, Marcelino harus berjuang dulu, atau Indonesia harus memperbaiki peringkatnya dulu gitu loh kan, agar kemudian mereka bisa bermain di sana gitu, tidak serta-merta bisa direkrut seperti itu. Nah ada satu kesempatan sebetulnya yang bisa diambil oleh Como, itu adalah Tom Haye teman-teman. Tom Haye ini kan sekarang ini sudah tidak lagi bermain di SC Heerenveen seperti itu, sudah bebas transfer. Nah kabarnya dari 2 tahun yang lalu sebetulnya Como sudah berminat dengan Tom Haye teman-teman. Nah setelah ini rumor berkembang lagi, lebih ke sini, lebih apa lagi ya, lebih kuat lagi. Nah kemungkinan Tom Haye itu akan bermain di Como, akan dikontrak, karena memang Tom Haye itu diminati sebetulnya dari 2 tahun yang lalu gitu. Cuma waktu itu tidak dilepas oleh Heerenveen karena nilai transfernya cukup murah, dianggap cukup murah, sehingga kemudian tidak dilepas. Nah sekarang kan sudah bebas transfer, jadi Tom Haye bisa saja itu bergabung ke Como. Di samping Tom Haye juga memiliki skill yang bagus. Dia pemain grade A seperti halnya JSS teman-teman. Nah, apakah JSS bisa kemudian diambil oleh Como? Bisa juga, tapi apakah kemudian dilepas oleh Venezia? Ya kita tidak tahu. Meskipun Venezia nanti misalnya tidak bermain di Serie A, atau katakanlah kalah di playoff nanti, lalu kemudian tidak bisa bermain di Serie A, belum tentu juga JSS itu dilepas oleh siapa? Venezia, karena ini adalah pemain yang bermain di klubnya itu selalu jadi pemain inti begitu teman-teman. Lalu ada lagi siapa? Nathan misalnya. Nathan itu bisa teman-teman direkrut oleh siapa? Como misalnya, seperti itu. Bisa. Jadi seperti itu teman-teman. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi apabila pemain Indonesia itu harus bermain di Liga 1 Eropa. Terkecuali itu di Liga 2-nya. Kalau Liga 2 nggak ada masalah, aman, mau bermain di mana saja begitu. Asal ada klub yang mau merekrutnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan Justin Hubner yang sekarang bermain di Jepang? Bisa. Kalau misalnya Como berminat dengan Justin Hubner, ya bisa dong, karena Justin Hubner juga sudah pernah tinggal di Eropa lebih dari 4 tahun dan bermain di sana, dan saya pikir itu adalah
kesempatan kalau mau. Tapi kan tentu tergantung manajemen Komo sendiri. Nah, seperti itu. Itu sedikit gambaran bagaimana situasi yang berkembang sekarang ini. Apakah pemain-pemain Indonesia yang dianggap memiliki kualitas atau skill yang bagus itu serta-merta bisa bermain di Serie A? Jadi jawabannya tidak bisa, teman-teman, begitu. Karena ada regulasi, ada aturan-aturan yang menetapkan apakah pemain itu layak atau tidak, seperti itu. Jadi terakhir Liga Belanda, itu Liga Inggris nomor 1 kalau tidak salah. Nomor 2 Liga Italia, kemudian Belanda itu kalau tidak salah nomor 3 nomor 4 gitu. Brasil dan lain sebagainya begitu. Jadi kalau ingin bermain di Liga 1 khusus di Eropa gitu ya, ya ambil kayaknya misalnya ke Ceko. Nah, itu kayaknya bisa tuh di Liga 1-nya karena Ceko sendiri itu berada di peringkat 70 ke bawah seperti itu. Seperti itulah gambarannya, teman-teman. Saya tadi sudah jelaskan di awal seperti apa. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman subscriber saya dan pecinta-pecinta bola di seluruh Indonesia. Dan mohon maaf, ini mungkin basi ya informasi ini, tapi ini penting, barangkali ada juga yang masih belum paham. Dan tentu saya menjelaskan dari angle yang berbeda begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat timnas.